Jumpa lagi di konten Pura-Pura Podcast. Obrolan seputar pendidikan pembelajaran jarak jauh bersama narasumber guru IPS SMPN 1 Subang Bapak Roni Danaryadi SPD. Keruan sob yang inovatif dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas atau menjelaskan Bapak untuk materi yang sudah Bapak share di Google Classroom kemarin. Topik materi kemarin yaitu tentang ekonomi kreatif. Bisa disampaikan tujuan pembelajarannya, Bapak? Ya, di IPS kelas 9 ini sudah pertemuan yang ketiga, ya sudah pertemuan ketiga, di mana pertemuan kemarin yang kedua itu ekonomi kreatif, topiknya tentang konsep ekonomi kreatif. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini yang di-share di Google Classroom, materi lanjutan yaitu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kreatif, pengertian inovatif, kemudian peserta didik dapat membedakan pengertian ekonomi kreatif dan industri kreatif. Terus yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan faktor potensi Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif dan menyebutkan 3 subsektor utama ekonomi kreatif Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk materi di pertemuan ketiga ini. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya, Pak? Ya. Mudah-mudahan materinya bisa tercapai. Amin, mudah-mudahan ya, walaupun lewat PJJ, mudah-mudahan dengan moda visual ini dapat memperjelas siswa. Karena kalau digeser kan hanya PPT-nya saja, PowerPoint-nya saja. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang dikirim siswa terkait materi kemarin, Bapak. Bisa Bapak jelaskan di channel ini ya, Pak, agar siswa dapat mendengar langsung penjelasan materi tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Yun. Pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang pertama yaitu dari Diki kelas 9C. Ya. Konsep ekonomi kreatif itu apa sih, Pak? Ya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai konsep ekonomi kreatif. Jadi yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif itu adalah bagaimana kita mengembangkan ekonomi yang kreatif yang bermuncul dari ide-ide, gagasan-gagasan untuk menghasilkan sebuah produk ekonomi yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi unggulan suatu wilayah atau negara untuk di sektor ekonomi. Contoh misalkan di Ciparasi kita mengembangkan bidang kuliner misalkan ya. Kuliner makanan apa yang makanan ini bisa menembus pasar baik di kota bahkan sampai ke luar negeri misalkan. Nah, makanan yang biasa-biasa tetapi ketika itu dikemas secara baik dan bagus dan menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif ini yang nantinya bisa menambah penghasilan baik untuk produsen itu sendiri maupun nanti untuk sumber devisa suatu negara. Nah, itu konsep ekonomi kreatif. Saya kira itu mungkin penjelasannya. Ya, baik Bapak. Ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif? Ya,
Nah ini kita berbicara ekonomi kreatif dan inovatif, tapi kita juga harus paham dulu yang apa itu sih yang kreatif dan apa itu yang dimaksud dengan inovatif. Ya. Baik, yang pertama inovatif dulu. Ya. Inovatif itu secara sederhana yaitu menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi, gitu kan. Atau misalkan kita bicara Sobang ini wilayah yang terkenal dengan sumber daya alamnya itu misalkan penghasil gula aren, ya, gula aren. Nah, sebelumnya gula aren itu dijual biasa saja, gula aren biasa lah gitu ya. Kalau di bahasa orang apa? Kojoran istilahnya ya, gitu. Nah, muncul ide gagasan untuk membuat sebuah produk gula ini dijual yang beda gitu. Misalkan sekarang kan di Hariang ada gula semut ya, gula semut, gula aren yang digiling kemudian menjadi apa, hancur bubuk gitu ya, kemudian itu dikemas dan dipasarkan, bahkan sekarang itu sudah punya merek sendiri, sudah dijual lewat online. Nah, itu contoh dari inovatif gitu ya. Jadi kita inovatif itu menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau kreatif itu mengembangkan atau memanfaatkan sesuatu yang sudah ada ya. Nah, seperti tadi contoh yang tadi juga itu mengembangkan sesuatu yang ada, misalkan ya tadi setelah muncul ide membuat inovasi dengan gula aren menjadi gula semut misalkan. Nah, pengembangan kreativitasnya apa? Nah, pengembangan kreativitasnya ya tadi itu mereka menjual secara online. Lalu kemudian bisa saja mungkin ada variasi-variasi yang lain. Itu salah satunya ide kreatif. Selanjutnya, apa yang membedakan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Oke, selanjutnya itu perbedaan ekonomi kreatif dengan industri kreatif ya. Ini perlu dipahami juga oleh anak-anak. Ada yang disebut dengan ekonomi kreatif, ada juga yang industri kreatif. Nah, bedanya di sini adalah kalau ekonomi kreatif itu kegiatan menciptakan sesuatu dan mengembangkan suatu barang atau produk yang baru. Itu jadi tadi yang inovatif dan kreatif itu ya, jadi mengembangkan, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu ekonomi kreatif. Maka dikatakan ekonomi kreatif karena mampu menciptakan inovasi dan mengembangkan ya, itu makanya seperti ekonomi kreatif. Sedangkan industri kreatif yaitu lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari ekonomi kreatif. Nah, jadi setelah ada produk yang dikembangkan dengan unsur inovasinya, nah, barulah ada lapangan pekerjaannya gitu ya, yang dihasilkan dari ekonomi kreatif itu. Nah, lapangan pekerjaan itu namanya industri kreatif gitu ya, industri kreatif. Jadi dari ekonomi kreatif ke industri kreatif gitu. Mungkin itu ya. Masih ada pertanyaannya? Masih ada, Bapak. Selanjutnya yaitu dari Lintang kelas 9B. Mengapa ekonomi kreatif menjadi sebuah potensi di Indonesia? Mengapa ekonomi kreatif menjadi sebuah potensi ekonomi di Indonesia? Nah, di sini ada 3 faktor atau 3 sumber yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Yang pertama itu kekayaan budaya. Indonesia kan bermacam-macam budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alamnya di Indonesia melimpah, ya banyak, ya, mulai dari singkong sampai
sampai buah rambutan, durian, semuanya ada gitu ya. Kemudian kekayaan sumber daya manusianya. Nah sekarang di zaman sekarang itu banyak anak-anak Indonesia yang inovatif dan kreatif. Sumber daya manusianya sekarang sudah Indonesia sudah maju gitu. Nah 3 sektor ini yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ya. Nah dari 3 sub ini, budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, akhirnya menghasilkan sebuah karya, ya, sebuah karya yang kreatif dan inovatif. Nah, karya yang kreatif dan inovatif ini akhirnya itu dinikmati ya oleh konsumen. Bahkan ada banyak produk kita yang menjadi komoditas ekspor ke luar negeri ya, luar negeri. Nah, jadi setelah 3 sektor tadi menghasilkan karya yang kreatif, diminati oleh konsumen, bahkan menjadi komoditas ekspor ke luar negeri, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, produsen batik, apalagi yang sudah skalanya ke luar negeri, tentu dia akan mendapatkan penghasilan yang besar. Setelah meningkatkan pendapatan masyarakat, juga hasil ekonomi kreatif ini bisa meningkatkan pendapatan negara, ya, bisa meningkatkan pendapatan negara. Jadi meningkatkan pendapatan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan negara, khususnya barang yang ekspor yang dijual ke luar negeri. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan yang tadi, sektor apa yang menjadi kekuatan potensi ekonomi Indonesia? Yang utama adalah dari sektor budaya, kemudian sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya. Ini ketiga-tiganya harus menjadi kekuatan bangsa kita. Karena kalau alamnya melimpah, tapi sumber daya manusianya kurang, maka potensi itu tidak akan jalan. Kira-kira seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir Bapak dari Anissa Khairunisa. Dari beberapa jenis ekonomi kreatif seperti periklanan, arsitektur, pasar seni, kuliner, film, video, fotografi, kriya atau kerajinan, mana yang menjadi sektor utama ekonomi kreatif Indonesia? Oke, bagus sekali ya. Dari beberapa jenis ekonomi kreatif Indonesia, mana yang paling diminati ya, atau paling mudah ya menjadi kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Kalau melihat di beberapa sumber, memang 3 jenis subsektor ekonomi kreatif Indonesia itu yang menjadi unggulannya itu ada 3. Di bidang kuliner, di bidang fashion, di bidang kerajinan. Nah, ini terutama kuliner nih nomor 1. Banyak sekali makanan ya di Indonesia ini, di Nusantara ini ya, makanan yang menjadi ciri khas suatu wilayah ya. Macam-macam ragam. Misalkan kita contohkan Banten ya. Di Banten terkenal selain makanan khasnya itu melinjo, emping, ada juga makanannya itu sate bandeng gitu ya. Sate bandeng ini mungkin sudah terkenal, jadi itu menjadi ciri khas dari Banten. Kedua, fashion ya. Fashion yang paling dominasi mungkin untuk fashion ini kita adalah batik yang sudah mendunia ya. Kemudian yang terakhir adalah kriya. Nah, kriya ini yang paling memasyarakat gitu ya. Seni kriya ini adalah seni yang dihasilkan betul-betul kreativitas dari masyarakat ya. Nah, ini tentu kalau kita pernah baca, seni kriya ini bahkan ada yang sampai menembus ke luar negeri ya.
contoh misalkan ukiran Jepara, ya ukiran Jepara gitu ya. Simpulannya, dari beberapa sektor yang menjadi penopang ekonomi kreatif Indonesia itu yang nomor satu kuliner, fashion, dan kerajinan gitu ya. Walaupun sebetulnya yang lainnya pun sama, tapi ini yang paling mungkin banyak ya menjadi penopang ekonomi masyarakat. Karena kalau contoh misalkan seperti periklanan, ini di masyarakat seperti kita di Sobang ini kan untuk membuat sebuah desain iklan, poster dan sebagainya kan sulit ya. Atau misalkan di arsitektur misalkan sulit. Tapi kalau sektor kerajinan, fashion, kuliner ini tentu mudah gitu ya, berkembang di masyarakat kecil. Mungkin itu Bu. Baik Pak, semoga penjelasan Bapak tadi sangat jelas dan sebelum ditutup ada pertanyaan dari saya Bapak. Ya. Apakah selama pembelajaran jarak jauh melalui GCR dapat diterima oleh peserta didik dan apa yang menjadi kendalanya selama ini? Ya baik. Jadi dengan kondisi pandemi 19 yang tidak segera selesai ini, bagi kita guru khususnya memang sulit untuk mengembangkan pembelajaran dengan moda daring dan luring ini, dan tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi, misalkan sinyal, lalu kemudian keberadaan handphone ya anak gitu, kuota juga gitu. Nah, tetapi kita sebagai guru jangan sampai menyerah, kita harus tetap memberikan motivasi karena anak tetap harus belajar. Jika tidak belajar selama 1 tahun, maka akan menjadi generasi apa yang angkatan yang sekarang ini? Ya, mereka tidak mendapatkan pembelajaran. Jadi di pembelajaran di GCR ini alhamdulillah SMP 1 Sobang khususnya IPS dari minggu ke minggu anggota kelasnya bertambah walaupun masih belum bisa mencapai 100%, tapi sekarang terakhir saya lihat sudah 65 siswa yang masuk ke kelas IPS GCR. Ya, permasalahannya di sini mungkin anak kurang mendapatkan sumber pembelajaran yang banyak, terutama dalam penjelasan. Karena di GCR Bapak sendiri lebih banyak memberikan materi, share materi saja. Maka ini juga adalah salah satu upaya untuk menjelaskan kepada anak terkait dengan materi yang sudah dibahas atau yang di-share di GCR. Mudah-mudahan nanti dengan melihat tayangan video ini anak bertambah pengetahuannya terkait dengan materi ekonomi kreatif, seperti misalkan tadi mulai dari pengertian konsep ekonomi kreatif, kemudian pengertian kreatif dan inovatif, kemudian perbedaan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, kemudian sumber kekuatan ekonomi kreatif itu ya tadi ada 3, sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah 3 jenis subsektor ekonomi kreatif Indonesia, yaitu kuliner, fashion, kria. Mudah-mudahan setelah mereka anak-anak ini membaca, kemudian dipertegas, dikuatkan lagi dengan melihat video dialog kita, ini menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang di awal kita sampaikan tadi ini tercapai. Ya, mungkin ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk siswa yang mengirimkan pertanyaan lewat WA grup kelas 9 seputar pendidikan pembelajaran jarak jauh hari ini. Sampai jumpa di konten Pura-Pura Podcast seri selanjutnya. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.